Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bu Fitri Channel. Ini akan membagikan tentang kisi-kisi PAS. Langsung saja ke nomor 1 tentang eksponen. Ini eksponen pangkat ya. Maka gampang saja, tinggal dikurangi aja pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Maka 5.000 dikurangi 2.000, pangkat 3.000. Ya, jangan takut dengan angka-angka yang besar. Langsung saja ke yang kedua, masih eksponen. Ini seperti biasa kita pangkatkan dulu, kita kalikan dulu yang P ini pangkat 1 kaliin ke sini dulu ya. Berarti P pangkat 2, Q pangkat 2 dikalikan 2, maka Q-nya pangkat 4. Kemudian yang R-nya itu pangkat 3. Berarti kalau kita kalikan ke 2, maka R-nya pangkat R pangkat 6. Paham ya? Kemudian yang bawahnya sama, P-nya tetap ya, tidak usah dirubah. Maka P-nya pangkat berapa? Tetap ya. Ini yang P-nya tetap P pangkat 3. Kemudian yang Q-nya tetap saja Q, yang R-nya ya, tetap pangkat 4. Jadi yang atas ada proses dulu perkalian dulu nih, karena pangkatnya kalau ada dalam kurung itu dikali-kalikan dulu, maka tinggal dikurangi aja pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Ini P-nya dengan P lagi, Q dengan Q, R dengan R, maka P-nya karena yang atas lebih kecil, jadi yang P itu pangkat berapa? Yang P pangkat min 1. Kemudian yang Q-nya berarti 4 kurangi 1, 3. Maka yang Q itu berarti pangkat 3, 4 kurangi 1. Sekarang yang R-nya, maka yang R-nya 6 kurangi 4, 2. Pangkat 2. Ya, gitu. Paham ya? Oke, gampang nomor 1. Nomor 3. Nah, bentuk sederhana ini berapapun bilangannya, intinya cari yang mudah diakarkan. Kayaknya yang 100 itu yang mudah diakarkan itu adalah 25 kali 4, bener nggak? Berarti perkaliannya 4 kali 25, karena hasilnya 100 ya. Maka diperoleh akar 4 berapa? 2 akar 25, 5 sama dengan 10. Begitu ya. Tapi kalau udah tahu nih akar 100 ya otomatis 10. Sama yang nomor 4 juga, ini sederhanakan dulu. Berarti kalau 2 berarti berapa? Tetap ya yang 2 ya. Yang ini akar berapa? 12 itu akar berapa yang perkaliannya mudah dipangkatkan? 4 kali 3 ya. 4 kali 3, maka akar 4 berapa? Akar 4 itu 4 kali 3 ya. Kita satu-satukan aja dulu ya. Dikurangi ini setengah. Kalau sudah sering latihan soal pasti sudah otomatis tahu ya. Ini juga sama, kita rubah aja dulu ke 4 kali 3, mudah diakarkan. Dan ini 4, kalau ini sudah tahu ya, 4 berarti tetap 4, akar 25 berapa? 5. Ini cara menyederhanakan. Maka diperoleh 2 ini tetap 2. Akar 4 berapa? 2. Berarti akarnya yang 3 tidak bisa diakarkan ya, maka tetap akar 3. Biar mudah kita kalikan ke sini, maka diperoleh, kan akar 4 itu 2 ya, jadi 2 kali 2 akar 3 dikurangi sama itu juga akar 4 itu kan 2 ya. Jadi ini kita kalikan lagi, kita simpan lagi di sini. Maka diperoleh setengah, karena akar 4 ini 2 jadi dikeluarkan jadi 2. Ini sangat detail ya. Ditambah 4 kali 2 berapa? 20. Oke, kita lanjutkan lagi.
2 kali 2 4, berarti 4 akar 3. 4 akar 3, kemudian dikurangi ini setengah kali 2 berarti 1, maka tetap aja akar 3. Kemudian itunya plus 20. Maka diperoleh, lihat ini akarnya sama, 4 dikurangi ini 1 berarti 3. Akar 3 plus 20. Ya, karena ini nggak punya akar tidak bisa jumlah. Jadi hasilnya hanya ini saja. Gitu ya cara menyederhanakan. Oke, sekarang cara merasionalkan. Rasionalkan Ibu rasa masih ingat ya. Ada di buku latihan. Silahkan kalian buka lagi. Ini kalikan saja dengan lawannya. Kalau di sini plus maka dikalikan yang min, kalau yang min berarti kalikan yang plus. Kemudian untuk yang apa ini? Yang logaritma sama. Ini 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Masih ingat ya, logaritma sudah diajarkan. Ini juga sifat-sifat logaritma tidak akan Ibu bahas karena sudah pada tahu. Ini juga pemisalan A, B, silahkan. Nah, ini suku ke berapa? Mungkin suku ke 30. Misalkan barisannya 2, 6, 8, kemudian berapa lagi? 10 misalkan. Ini sama 2, 4, sorry. Kan 2, 4, 6. Nah, ini kan 2 ke 4 berapa? 2 ya. Karena ingat barisan itu berarti tandanya antara suku 1 dengan suku 2 ada koma, kemudian aritmatikanya beda. Nah, bedanya 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2 dan seterusnya. Ini sudah tahu rumusnya, UN sama dengan A plus N kurangi 1 kali B. Kemudian misalkan lagi U1-nya misalkan 40 sama U4-nya misalkan 3, maka rasionya ya gampang. Ini lihat dulu barisannya. Barisan itu kan apa? Koma ya. Kemudian geometri ada rasio. Ingat rasio itu U2 dikurangi U1 ya. Kemudian kalau jumlah misalkan nih 1 soalnya ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jumlah 10 berarti kalau jumlah maka ini kan deret ya. Nah, tandanya suku 1 suku 2 itu ada tanda tambah. Oke. Hasil produksi, oke. Itu tentang yang pertama ya, jumlah. Sekarang kalau soalnya itu cerita. Kalau soal cerita juga sama, kalian harus prediksi dulu soalnya itu dia pakai apa ya. Kemudian kalau deret tak hingga sama, rumusnya ada yang konvergen, divergen ya. Lihat rasionya. Kemudian nomor 14. Ini contohnya misalkan nih, kalian kalau ada soal cerita tentang sistem persamaan linear mau 3 variabel, mau 2 variabel, kalian rubah dulu ke bentuk model matematika. Misalkan harga 3 buah buku tulis, kita misalkan buku tulis itu X, kemudian pensil itu Y, kemudian apa satu lagi ballpoint itu Z. Nah, jadi yang pertama itu ketika membeli 3 buku tulis berarti 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 15.700 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau untuk SPLTP ya, pengerjaannya sama, eliminasi 1, 2 boleh, ini 3, 4 boleh ya. 3-nya karena ini yang kedua dan ketiganya sudah tidak ada variabel Z, bisa dioperasikan karena di sini yang persamaan 3 itu kan ada X sama Y, kemudian yang 4 juga Y, 3, 4 itu 3 itu ini 4Y plus 3Z ya, yang sama dengan ini 5Y sama min 5Y plus 6Z ya, yang satu yang mempunyai variabelnya sama. Oke, bisa paham ya, itu sudah diajarkan ya. Nah, sekarang kalau yang 15, oke.
Di sini kita belajar tentang fungsi kuadrat. Oke. Di sini kita bisa mengidentifikasi dari nilai-nilainya. Bahwa kalian tahu kan bentuk umum, ini ada soal ini, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, lihat di sini soal yang ini, temukan ABC-nya. Berarti kalau yang ini kita bisa mengetahui nilai A-nya berapa. Maka kita bisa mengetahui nilai A-nya. A-nya berarti -1. B-nya itu berarti berapa? 2. C-nya berarti -3. Awas ya, A itu koefisien X kuadrat, B itu nilai koefisien X, dan C itu konstanta. Nah, kalau sudah ketemu ini nilai-nilainya, baru kita bisa identifikasi. Oke, kalau A-nya lebih besar dari 0, maka gambarnya itu melengkungnya ke atas. Melengkung ke atas itu seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan A-nya kurang dari 0, oke, ini kalau A-nya lebih besar itu berarti ini terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, biasakan -1 dan sebagainya, maka gambarnya itu terbuka ke bawah atau melengkungnya ke bawah kayak gitu. Muternya ke bawah. Kalau tadi kan terbuka ke atas ya. Itu. Kemudian dilihat dari diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran SMP. Ya, berarti kita substitusikan B-nya berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali A-nya -1, kemudian C-nya -3. Maka diperoleh berapa? 4 kali 4? 2 kali 2, 4 dikurangi ini 4 kali 1, 4 kali -1 ya. Jadi -4 kali -3, maka min kali min plus 12, maka tetap min ya, 12. Berarti berapa? 4 dikurangi 12 itu berapa? Min 8. Nah, karena min 8, min itu kan lebih kecil dari 0. Nah, kita identifikasi diskriminan. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka ini gambarnya ya memotong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka gambarnya menyinggung sumbu X. Kemudian kalau diskriminannya kurang dari 0 ya negatif, maka tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, kita lihat ini kan D-nya -8 ya. Maka kalau -8 itu gambarnya itu tidak memotong dan tidak menyinggung ya. Kemudian A-nya min juga, maka terbuka ke bawah. Ada nggak jawabannya? Terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nggak ada ya? Terbuka ke bawah dan tidak menyinggung sumbu X, dan ini tambahannya tidak memotong. Nah, berarti ini jawabannya yang E. Nah, ya itu ya. Sekali lagi silahkan hafalkan untuk soal yang seperti ini. Lihat dari A dan D. Kalau A-nya lebih besar, pokoknya ada soal kayak gini, identifikasi A dan diskriminan. Jadi harus cari dulu diskriminannya, kemudian A-nya juga
Kalau A-nya lebih besar dari 0 terbuka ke atas, A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0 memotong sumbu X, kalau sama dengan 0 menyinggung sumbu X, kalau kurang dari 0 tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, selanjutnya titik puncak. Kalau rumus titik puncak itu kalian harus tahu dulu sama nilai ABC-nya. Rumusnya itu adalah, ingat-ingat nih rumusnya. Oke, itu rumusnya itu min B per 2A, kemudian yang ininya berarti, nah ini ingat-ingat rumusnya, min diskriminan ya, min D per 4A. Nah ini tetap, jadi kalau ada soal yang mencari titik puncak, maka silahkan untuk mencari dulu nilai A. Ini A nya berapa? A nya 1, A nya 1, kemudian B nya 3, C nya min 2. Nah sekarang kita cari dari rumus ini. Oh, kita nyari dulu diskriminannya, maka rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Maka kita peroleh B nya kan 3 ya, 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 2, maka diperoleh 3 kali 3 9 dikurangi 4 kali 1 4 kali min 2, berarti min kali min plus ya, plus 8, maka diperoleh diskriminannya berapa? 17. Oke, udah ketahuan, kita masukkan aja ke sini. Maka kita ganti, kalau sudah tahu ini mudah ya, walaupun berapapun fungsinya, kita ganti B nya itu 3 berarti min 3, 2A, A nya berarti A nya 1 berarti 2 kali 1, diskriminannya 17, kemudian 4 kali A nya 1 kali 1, maka diperoleh berapa? Min 3 per 2 ya, ini bentuknya pecahan ya, 2 kali 1 2, kemudian 3 per 2, koma, berarti min 17 dibagi 4 ke 1, ya udah tetap aja. Oh ya, min ya, tetap min ya, min sama plus berarti min 3 per 2, dan ini 4 kali 1 tetap 4, maka diperoleh min 17, 4 kali 1 4. Kalau bilangannya bisa dibagi, bagi ya, karena ini tidak bisa ya tetap aja. Maka ini titik puncaknya, titik puncak atau disebutnya kadang titik balik, titik ekstrim, sama aja gitu ya saudara-saudara. Ingat-ingat nih rumus ini, min B per 2A per min D per 4A. Ini untuk mencari titik puncak, ini X, ini Y. Nanti titik puncak itu nih seperti ini, atau disebut juga titik balik atau titik puncak. Ini yang ini ya, kalau ini terbuka ke atas, kalau terbuka ke bawah seperti gitu, maka di atasnya. Oke, sekarang nomor 17 soalnya. Nah, sekarang ada gambar, kalian tentukan fungsi kuadratnya. Untuk fungsi kuadrat ini, maka kalian harus tahu rumusnya. Ini rumusnya. Nah, fx sama dengan A dikali X kurangi X1 dikali X dikurangi X2. Harus hafal. Nah, kita lihat dari gambar ini, kalian harus tahu titik koordinatnya. Kalau yang ini kan rumus untuk persamaan kuadrat apabila diketahui 2 titik potong terhadap sumbu X. Ini kan ada di sumbu X ya, dan 1 titiknya di Y. Nah, kalian harus tahu ini titik ini tuh berapa koma berapa.
X dulu sebut. Oh 1, Y-nya 0. Oh berarti 1,0. Kemudian yang satu laginya ini berapa? X dulu 4,0. Maka masukkan ke sini, ke rumus ini. Fx sama dengan A-nya tetap, X-nya tetap, karena ini yang diganti X1. X1 berarti yang ini kan, ini X, ini Y, ini X, ini Y, maka X-nya 1. Kemudian yang X-nya tetap sama, X2 nya itu 4. Oke, maka diperoleh ini tetap Fx A, maka tetap saja ini. Udah, ini tidak dioperasikan ya. Nah, selanjutnya lihat yang titik Y ini berapa? X-nya tuh berapa sih? Oh 0, Y-nya 2, berarti melalui juga 0,2. Nah, baru dimasukkan ke sini. Maka ini yang Y, Fx itu sama dengan Y ya, maka ganti dengan 2 A dikali X min 1, kemudian X min 4, maka akan ketemu nih nilai A-nya. Maka 2 sama dengan A-nya tetap, kita kalikan pelangi dulu. Ini X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali min 4, min 4X. Min 1 kali X, min X. Min kali min 1 dikali min 4 berarti plus 4. Gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum dikalikan supaya lebih mudah ya. X yang ini ganti, ini X-nya, ini Y-nya. Maaf ya, ini jadi X-nya 0, min 1. Kemudian itu juga 0, min 4. Ini ya. Nah, maka 2 sama dengan A, 0 dikurangi 1 itu min 1. Kemudian 0 dikurangi min 4, min 4. Min ketemu min, plus ya. Maka 2 sama dengan 4A. Maka A-nya berapa? 4 dibagi 2, 2. Oke, kalau sudah ketemu A-nya 2, masukkan lagi ke sini. Nah, masukkan lagi ke sini karena nanti akan menjadi sebuah fungsi. Kita masukkan A-nya sama dengan 2. Ganti A-nya dengan 2. Kemudian kita kalikan pelangi yang tadi ya. Maka 2 berapa itu? X kali X jadi X kuadrat. Kemudian X kali 4 tadi ya udah, min 4X. Kemudian min 1 kali X, min X. Min 4 kali min 1 kali min 4, maka plus 4. Maka diperoleh 2 kali, ini operasikan dulu yang di dalamnya, min 4 min 1 min X, maka min 5X plus 4. Baru dikalikan 2, maka diperoleh berapa? 2 kali ini aja ya, dikalikan 2, maka diperoleh 2x kuadrat, kan dikalikan 2 ya, jadi 2x kuadrat min 10x plus 8. Nah, ini mungkin fungsinya ya. Kalau ini yang dimintanya berarti tetap minta, maka kalau misalkan diperkecil juga bisa. Itu ya, gampang ya. Ingat-ingat aja nih rumus yang ini nih. Kalau menemui grafiknya di 2 titik sumbu X dan 1 sumbu Y. Oke, sekarang nomor 18 ini tentang fungsi eksponensial. Lihat di jawabannya ini kan X-nya atau absisnya tetap semuanya sama, maka kita nyari yang Y-nya ya. Yang absis dan ordinat, kita nyari yang ordinatnya. Oke, maka berarti karena ini sama semuanya 2 absisnya, maka diperoleh, kita ganti saja menjadi F-nya F2 ya.
F2, ganti X-nya dengan 2. Gitu saja, gampang ya. Maka diperoleh sama dengan berapa? Ini 3 di sini aja deh. Maka 3 kali 2 pangkat berapa? 1, berarti pangkat min 1 ya, atau sama dengan juga, ingat eksponen 3 kali, jadi berapa kalau 2 pangkat min 1 itu ya? Bagus, betul, 1 per jadi 1 per 2 pangkat 1 ya 2. Maka kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 3 kali 1 3 per 2. Itu jawabannya. Ada nggak yang 3 per 2? Oh, ada nggak? Coba lihat, ada 3 per 2 ya. Ini kayaknya nih. Oh, ini nggak kebalik, harusnya 3 per 2. 3 per 2 ini harusnya. Oke ya, gitu ya, tinggal dikalikan saja. Gitu saja. Sekarang nih vektor satuan. Oke, vektor satuan itu, rumusnya ada yang tahu? Ya, berarti langsung aja ke soal ini ya. Maka kita kasih tahu vektor satuan itu dari yang diketahui itu adalah vektornya yang ini ya. Oke. Panjang dari vektor itu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini vektor M-nya ya. Maka atau ini apa ini? 2 sama 2 ya. Maka tulis kembali vektor ini berarti ini 2 sama 2. Kemudian untuk panjang vektor ini ada seperti nilai mutlak yang panjang ini, rumusnya itu akar itu tiap angkanya dikuadratkan. Nah, berarti ini kan 2 ya, berarti 2 kuadrat dikalikan 2 kuadrat 4 ya. Oke. Jadi tiap angkanya itu dikuadratkan. Ini 2 kuadrat kan ini angkanya 2 sama ya, maka ini juga yang bawahnya 2 dikuadratkan sama. Jadi kalau misalkan nanti menemui soal seperti ini, rumusnya yang ini ya. Nah, berarti yang ya ini vektornya ya. Oke, maka diperolehlah ini yang bawahnya berarti jadi berapa? 2 kali 2 4, 4 tambah 4 8 ya. Oke, maka ini diperoleh jadi 4 tambah 4 8. Jadi akar 8. Maka hasilnya itu ya 1
1 per akar 8 kali dengan ini. Kalau misalkan cukup di sini aja ya cukup sampai di sini jawabannya ini, tapi kalau misalkan untuk tinggal dikalikan aja, ini dikalikan ke sini, kalikan ke sini. Itu ya untuk mencari vektor satuan. Ya, mudah-mudahan kisi-kisi ini bisa mewakili ya. Oke, kalau ini hasil kali dari skala A dan B, ini ada 2 vektor A dan B, maka koefisiennya ini berapa? 4 dikali ini I lagi 1, 4 kali 1 4, kemudian 3 kali min berapa ini? Min 2 adalah 3 kali min 2 min 6. Berarti itu jawabannya ya, untuk vektor hasil kali skalar AB. Itu mungkin gambarannya ya. Untuk lebih jelasnya insya Allah materi per materinya bisa dibuatkan lagi konten. Ingat-ingat ini untuk vektor, kalau mencari hasil kali skalar lihat aja koefisiennya, tinggal dikalikan I dengan I, J dengan J ya. Lihat koefisiennya. Vektor satuannya ingat ini rumusnya. Kemudian fungsi eksponensial, lihat pangkatnya karena biasanya absisnya sudah ada itu. Kemudian rumus untuk fungsi kuadrat ya. Ini fx sama dengan a. Itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan, semoga lancar PAS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.